Mereka tidak bisa menjawab pertanyaan Aldi. Gak ada yang mau mengaku. Aldi kembali bertanya, ambil barang itu atau anak ini sebagai penggantinya. Ucap sosok ini memotong pembicaraan Aldi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di ARC Horror Story. Apa kabar kalian? Semoga selalu diberi kesehatan. Pada kesempatan kali ini aku akan melanjutkan kisah dari adik Kak Nur Fajri yang kemarin sempat berhenti di part 1. Demi kebaikan dan privasi, nama dan tempat kejadian akan dirahasiakan. Kejadian mistis ini terjadi ketika adik dari Kak Rian Fajri ini sedang melakukan KKN dari kampusnya bersama teman-temannya ke sebuah tempat yang berada di Jawa Barat. Tapi sebelum lanjut ke cerita, aku mau ngingetin dulu nih buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dan tekan tombol loncengnya sebagai bentuk dukungan kalian. Dan agar kalian gak ketinggalan episode-episode selanjutnya dari channel ARC Horror Story. Nah, penasaran dengan ceritanya? Kita simak ceritanya. Dan pastikan jangan mendengarkan sendirian. Yang namanya desa dengan lingkup wilayah yang kecil, cerita atau kejadian apapun akan mudah menyebar. Pada saat kegiatan KKN dengan warga, ada saja pertanyaan-pertanyaan yang terlontar untuk Aldi seperti kejadian Sari yang kesurupan. Entah bagaimana caranya warga lain bisa tahu. Aldi tidak mau berpikir negatif, karena tidak mau mencari masalah. Di saat Aldi dan yang lain sedang bekerja bakti membersihkan desa, tiba-tiba Aldi dikagetkan dengan teriakan dari jauh. Bang Aldi! Suara yang tidak asing. Ternyata itu adalah Pipit yang tergesa-gesa menghampiri Aldi dan yang lainnya. Bang, Sari bang. Pelan-pelan. Kenapa Sari Pit? Sari kesu. Belum selesai Pipit bicara, Aldi langsung menutup mulutnya. Bukan tanpa alasan Aldi melakukan hal itu. Dia tidak mau merepotkan warga yang lain dengan adanya kejadian ini. Ayo, kita ke rumah. Jangan di sini ngomongnya, Pit. Bisik Aldi. Yang lain tolong diteruskan ya. Gua mau ke rumah dulu sebentar. Di perjalanan menuju rumah, Pipit bercerita kalau Sari tiba-tiba saja duduk. Gua kan lagi nonton TV bang. Sari tiduran di samping gua. Tiba-tiba dia bangun bang. Gua takut. Ucap Pipit yang gemetar. Duduk doang kan Pit? Gak ada yang aneh? Bang, kalau gak ada yang aneh, gua gak akan nyamperin lu kesini. Gua teleponin lu tapi gak diangkat-angkat. Oh iya, HP gua taruh di kamar Pit. Lupa kebawa. Emang aneh gimana, Pit? Pas bangun, Sari langsung seperti kemayu, Bang. Dia mainin rambutnya dan bergumam. Bergumam? Iya, Bang. Kayak lagi nyanyi, tapi gumam gitu loh, Bang. Sesampainya di rumah, Aldi dan Pipit kaget. Karena Sari tidak ada di tempat tidurnya. Loh, Pit, Sari mana? Tadi pas gua keluar, dia di sini, Bang. Sumpah gua nggak bohong. Karena panik, mereka berdua mencari Sari ke seluruh rumah. Lalu Sari ditemukan. Dan dia sedang berada di pinggir jendela kamarnya menatap keluar. Aldi sudah paham apa yang terjadi, karena dia merasakan hawa yang cukup pengap di kamar itu. Lalu Aldi dan Pipit menghampiri Sari dan Aldi menepuk pundak Sari. Namun Sari tidak menoleh sedikit pun. Tatapannya masih tertuju keluar kamar. Sar, sadar Sar, lu ngapain di sini? Tanya Aldi. Sari menoleh dan inilah yang membuat Aldi serta Pipit kaget dan ketakutan. Pada saat menoleh, Aldi melihat mata Pipit yang semuanya memutih, dan mukanya pun pucat. Astagfirullah Sari. Pipit, cepat panggil Pak Sobari. Sembari menunggu Pak Sobari datang, Aldi mencoba membawa Sari ke ruang TV dengan cara menarik tangannya, namun ditahan oleh Sari. Sar, ke bawah yuk, jangan di sini. Tiba-tiba tatapan Sari menjadi tajam. Tatapan seperti orang yang dendam. Sari nyebut Sar, jangan diturutin. Aldi mulai gemetaran. Walaupun di depan teman-temannya dia terlihat tegar, namun sebenarnya Aldi mengaku dia pun takut. Namun karena harus ada orang yang bisa menenangkan, terpaksa Aldi tahan rasa takutnya. Aldi mencoba menarik tubuh Sari, namun sia-sia, karena badan Sari tiba-tiba saja berat sekali. Mungkin makhluk yang di dalam tubuhnya membuat kekuatan Sari menjadi berlipat ganda. Sari, tolong sadar Sar, kasihan sama teman-teman yang lain Sar. Sari menjawab, namun suaranya berbeda. Kamu jangan ikut campur.
Dasar manusia hina. Jantung Aldi tiba-tiba bergetar kencang mendengar jawaban Sari. Suaranya pun Aldi tidak mengenalinya. Perlahan Aldi melepas tangan Sari. Aldi seperti menyerah karena nyalinya sudah ciut. Aldi perlahan mundur dan menunggu di luar kamar. Mata Sari yang putih tetap menatap Aldi sampai pintu menutup. Jantung Aldi benar-benar berdegup kencang. Baru kali ini dia merasa dibentak yang langsung membuatnya ketakutan. Aldi duduk di depan kamar Sari, menunggu Pipit yang lama sekali memanggil Pak Sobari. Beberapa menit kemudian, Aldi mendengar suara seperti menyanyi dari dalam kamar, lalu kembali berubah dengan tawa cekikikan. Sejujurnya, Aldi sudah tidak kuat di situ. Dia sudah merasa sesak yang luar biasa. Aldi merasa seperti berada di kerumunan banyak orang yang membuatnya sulit bernafas. Untung saja Pak Sobari dan Pipit datang. Aldi dapat bernafas lega di situ. Assalamualaikum, Nak Aldi. Kenapa dengan Sari? Waalaikumsalam, Pak. Ini, Pak, Sari kesurupan lagi sepertinya. Aduh, Pak Haji lagi pergi. Saya sudah feeling pasti ada sesuatu dengan Nak Sari. Dan langsung inisiatif telepon Pak Haji. Waduh, terus gimana ya, Pak? Walaupun Pak Sobari sudah cukup berumur, namun beliau masih cukup kuat berjalan dan ingatannya juga kuat. Saya coba telepon Pak Haji lagi ya, Nak Aldi. Kalian tunggu di sini. Pak Sobari mengeluarkan handphonenya dan turun ke bawah meninggalkan Aldi dan Pipit. Pipit yang sudah ketakutan perlahan air matanya menetes. Aldi paham pasti Pipit ketakutan melihat temannya seperti itu. Bang, gue mau pulang, ucap Pipit sembari menangis. Pit, kalau lo pulang, gimana nanti laporan KKN lu? Gue takut bang, takut banget. Pit, bukan lo doang yang takut. Gue juga sebenarnya takut. Tapi di sini harus ada yang bisa mengontrol yang lain. Saat Aldi mencoba menenangkan Pipit yang menangis, mereka dikagetkan dengan suara pukulan ke pintu. Di situ Sari mengamuk. Aldi dan Pipit menjauh dari pintu. Mereka takut ada hal yang tak terduga yang akan terjadi. Tidak lama suara pukulan ke pintu hilang, namun muncul suara baru. Serak, serak. Itu suara kuku yang digesek ke pintu. Bang, gue turun ya. Gue takut bang. Pinta Pipit yang badannya gemetaran. Pit, temenin gue di sini. Gue juga takut Pit. Aldi mulai melemah. Bang, gue beneran takut banget. Gue cabut. Pipit langsung berlari turun ke bawah. Aldi yang sendirian di situ langsung merasa merinding. Karena Aldi bisa merasakan, maka perasaan Aldi makin kacau. Pikirannya sudah buyar. Ada keinginan untuk ikut turun ke bawah, namun tertahan dengan kemauan menjaga Sari. Pak Sobari kembali naik ke atas dan menghampiri Aldi yang sedang ketakutan, lalu mengajaknya ke dalam kamar. Bagaimana Pak dengan Pak Haji? Apa beliau bisa datang? Beliau usahakan balik secepatnya Nak Aldi, karena sedang mengisi ceramah di kabupaten sebelah. Pak Sobari perlahan buka pintu kamarnya. Takut kalau Sari berada di belakang pintu kamar. Pemandangan yang menyeramkan terlihat dari Sari. Gestur badannya membuat Pak Sobari dan Aldi tidak percaya melihatnya. Kepala Sari seperti menengok ke atas, seolah-olah lehernya patah lalu ada darah di lantai dan kasur. Aldi telusuri asal darah itu. Ternyata dari kuku Sari yang lepas. Mungkin akibat gesekan ke pintu tadi, hingga kukunya lepas. Dan Aldi melihat kuku itu ada di lantai. Aldi dan Pak Sobari hanya bisa membaca-baca doa yang mereka tahu. Harapan doa yang mereka baca mempan, namun sepertinya percuma. Nak Sari, sadar nak. Kasihan orang tua kamu nak. Lawan nak, ucap Pak Sobari. Tiba-tiba, Sari tertawa kembali. Lirih namun rasanya memekik di telinga. Namun dalam hati Aldi pun penasaran. Hal apa yang jadi pemicu mereka mengganggu? Aldi harus cari tahu. Pak Sobari mencoba menghampiri Sari yang sedang duduk di pojok kamar. Namun, belum sampai mendekat, kepala Sari langsung kembali seperti semula dan kembali menatap tajam Pak Sobari. Melihat hal itu, Pak Sobari berhenti, takut Sari menyerang dirinya. Kalian, ucap makhluk yang di tubuh Sari. Aldi dan Pak Sobari terheran apa maksud dari ucapan kalian itu. Siapapun yang ada di dalam tubuh Nak Sari, tolong pergi. Kasihan anak ini tidak punya salah dengan kalian, pinta Pak Sobari. Kalian tahu apa yang diperbuat anak ini? Apa? Apa yang diperbuat Nak Sari sehingga kalian marah seperti ini? Namun kembali tidak dijawab oleh makhluk itu.
Seakan sengaja agar Aldi dan Pak Sobari mencari jawabannya sendiri. Keinginan Aldi untuk mencari jawaban makin kuat. Rencananya setelah yang lain pulang, dia akan menanyakan satu persatu. Sudah 2 jam Sari seperti itu. Aldi takut jiwa Sari tidak bisa kembali. Tahu Aldi, semakin lama seseorang kesurupan, maka semakin jauh jiwanya dibawa pergi dari raga. Aldi perlahan panik karena pemikiran-pemikiran seperti itu membayanginya. Aldi dan Pak Subari hanya bisa melihat Sari yang seperti itu. Yang lebih mengerikan, kelakuan Sari yang sering berganti, seperti makhluk yang memasuki tubuhnya bergantian. Terkadang Sari menangis, setelah itu berganti menjadi tertawa. Setelah menunggu lama, akhirnya Pak Haji datang. Aldi dapat sedikit bernafas lega. Harapan kembali kepada Pak Haji. Semoga dapat mengembalikan jiwa Sari ke raganya. Pak Haji menyuruh Aldi dan Pak Sobari menunggu di luar, bukan tanpa alasan tentunya. Pak Haji tidak mau mereka ikut terkena imbasnya. Pak Haji akan habis-habisan saat ini, karena beliau melihat sudah banyak makhluk yang menunggu giliran untuk masuk ke badannya Sari. Pada saat seperti ini, memang mudah untuk masuk buat makhluk halus. Media di badan Sari sudah terbuka, sehingga memudahkan mereka bergantian. Tujuan Pak Haji pertama adalah menutup media itu agar tidak ada lagi yang masuk. Beliau membuat semacam pelindung untuk menangkis makhluk di sekitarnya. Entah berapa lama Pak Haji di dalam kamar, Aldi dan Pak Subari menunggu di depan berjaga-jaga kalau ada yang dibutuhkan oleh Pak Haji. Tidak lama, Pipit naik ke atas. Dia sudah sedikit tenang, namun ketakutannya masih menyelimuti pikirannya. Bang, gimana Sari? Sabar ya Pit, Pak Haji lagi usaha nyembuhin Sari. Kita berdoa aja semoga berhasil ya Pit. Ya bang, amin. Tidak lama Pak Haji keluar. Beliau terlihat kelelahan dan keringat membasahi bajunya. Pak Haji gimana Sari Pak? Tanya Aldi yang penasaran. Teman kamu sudah sangat lemah sekali. Jiwanya sudah hampir terbawa ke alam mereka. Untung saja saya datang tepat waktu. Alhamdulillah, ucap Pak Subari, Aldi dan Pipit berbarengan. Cukup lega mendengar apa yang dikatakan Pak Haji. Namun ini belum usai. Mereka akan datang lagi. Tolong untuk sementara semuanya mengungsi ke tempat lain ya. Rumah ini sudah tidak aman. Mengungsi kemana Pak Haji? Ini tempat kita satu-satunya. Memang sulit mencari tempat lain, karena Aldi dan yang lain di sebuah desa yang jarak antara rumah cukup berjauhan. Saya ada satu rumah lagi tidak terpakai. Kalian ke sana dulu saja ya untuk sementara. Tidak apa-apa Pak Haji. Tak apa deh Aldi. Aldi dan Pak Sobari masuk ke kamar untuk melihat kondisi Sari. Terlihat sangat lemah dan terkulai di atas kasur. Pipit mendekati Sari dan menangis melihat jari Sari yang penuh dengan darah serta kukunya yang lepas. Perlahan Pipit membersihkan darah tersebut dan mengobati bagian kukunya yang patah. Dalam pikiran Aldi, apakah separah ini kesurupan? Sulit buat dipercaya. Namun inilah yang dia lihat dengan mata kepalanya sendiri. Anak-anak yang lain sudah pada pulang. Mereka seperti terburu-buru masuk ke dalam rumah ingin tahu apa yang sedang terjadi. Aldi yang sedang di ruang TV melihat tingkah yang lain langsung memarahi mereka semua. Kalian itu masuk bukannya salam. Pantas saja diganggu setan satu rumah. Melihat Aldi yang marah, mereka langsung diam dan saling menyalahkan. Yang tadinya ingin melihat Sari, langsung diurungkan dan masuk ke kamar masing-masing. Singkat cerita, sebelum Pak Haji pulang, beliau membuat sebuah pagar gaib di sekitar rumah, agar tidak ada makhluk yang bisa masuk ke dalam rumah. Ya memang, malam itu semuanya dapat tidur dengan tenang. Syukur Sari pun juga bisa istirahat tanpa gangguan. Sebelum tidur, Aldi mengumpulkan semuanya untuk membicarakan hal yang dia bicarakan dengan Pak Haji sore tadi. Teman-teman, ada yang mau gua omongin nih. Tolong kumpul bentar ya, perintah Aldi kepada yang lain. Setelah kumpul, Aldi memberitahu bahwa mereka semua untuk sementara mengungsi ke rumah Pak Haji. Kebetulan kata Pak Haji rumah itu persis di sebelah rumahnya. Jadi kalau ada apa-apa dengan Sari dapat cepat ditangani. Mungkin karena mereka semua ketakutan, langsung menyetujui usulan dari Aldi. Esok harinya setelah kegiatan dengan masyarakat sekitar pukul 4 sore, semuanya kembali ke rumah dan bersiap untuk mengungsi. Alhamdulillah Sari perlahan pulih dan sudah bisa diajak bicara. Namun masih sedikit kesulitan untuk bangun. Singkat cerita, setelah mengungsi di rumah Pak Haji, malam ini rasanya lega sekali. Aldi melihat teman-temannya mengobrol dengan tanda tawa. Harusnya KKN yang sebenarnya seperti ini.
bukan diisi dengan hal-hal yang mistis. Namun yang terjadi biarlah berlalu. Sekarang nikmati waktu yang tenang ini. Sudah seminggu mereka tinggal di rumah Pak Haji. Sari pun sudah mulai terlihat segar kembali dan sudah mulai ikut kegiatan membantu masyarakat sekitar. Namun isu tetaplah isu. Ada saja pertanyaan-pertanyaan yang terlontar kepada Sari. Sebenarnya Sari risih, namun merasa tidak enak dengan warga. Dengan sedikit terpaksa, dia menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti bagaimana rasanya kesurupan, apa melihat bentuk-bentuk setan dan sebagainya. Aldi yang mengetahui hal itu pun hanya bisa menasihati Sari untuk sabar menghadapinya. Di rumah ini bukannya tidak ada gangguan, tetap saja ada sekelebat sosok-sosok yang dilihat oleh anak-anak. Yusak yang notabene pendiam, sekarang sudah mulai ikut vokal akibat mendengar suara tangisan di belakang pintu kamar mandi. Jam 3 pagi Yusak kebangun. Rasa ingin buang air kecil tidak bisa lagi ditahan. Dengan rasa malas, dia bangun dan berlari kecil ke kamar mandi takut tidak lagi bisa menahannya. Belum sampai pintu kamar mandi, dia mendengar suara samar-samar tangisan. Yusak berhenti sejenak, memastikan apa yang dia dengar itu benar tangisan atau bukan. Karena waktu itu masih pukul 3 pagi, hanya diisi bunyi-bunyi binatang malam, maka tangisan itu makin lama terdengar jelas. Yusak mencoba meyakinkan dirinya, mungkin itu halusinasi. Namun, semakin dekat dengan kamar mandi, suara tangisan itu makin jelas. Tepat di depan pintu kamar mandi, Yusak berhenti. Ternyata asal suara itu berasal dari dalam kamar mandi itu. Yusak sudah ragu-ragu untuk masuk, namun rasa ingin buang air kecil tak bisa ditahan. Yusak kembali mencoba meyakinkan dirinya asal suara itu. Dia mendekatkan kupingnya ke pintu kamar mandi yang terbuat dari kayu itu. Seketika bulu kuduknya merinding. Iya, itu dari dalam sana. Yusak makin ragu. Persetan dengan setan. Gua udah gak tahan lagi, gumam Yusak dari dalam hati. Dia paksa masuk dan langsung buang air kecil dengan mata tertutup. Bukan berarti dia tidak merinding, tapi kebutuhan ini yang memaksa dia untuk berani. Ternyata, suara itu hilang saat Yusak masuk. Memang terkadang harus ada hal yang memaksa kita untuk berani sebagai perlawanan kepada makhluk halus. Itu hanya salah satu dari kejadian di rumah Pak Haji. Cipto yang sifatnya selalu penasaran pun mengalami hal yang tidak mengenakan sampai terbawa ke mimpinya. Kebetulan malam itu dia sedang menelepon kekasihnya. Dia menelepon di halaman depan rumah. Di situ terdapat pohon mangga yang di bawahnya dibuatkan sebuah bali untuk duduk-duduk. Kalau beramai-ramai memang cukup enak tempatnya, namun kalau sendiri, seperti uji nyali. Di saat sedang asik-asiknya menelepon, ada satu buah yang jatuh persis di depan Cipto. Namun dia tidak memikir yang aneh-aneh. Selanjutnya, Cipto merasa seperti ada yang melempar pasir ke arah kepalanya. Sadar akan hal itu, Cipto usap-usap rambutnya. Awalnya dia pikir itu kerjaan salah satu temannya. Namun, saat menoleh ke belakang, tidak ada siapa-siapa sama sekali. Kalaupun ada, pasti terdengar suara jalan atau larinya oleh Cipto. Perasaannya mulai tidak enak. Seketika langsung Cipto merinding. Padahal, hawanya pun biasa saja, tidak dingin. Untuk kedua kalinya Cipto dilempar pasir. Dia usap kembali rambutnya dan menoleh ke atas. Saat itu juga, dia melihat dengan jelas kuntilanak tertawa dan terbang persis di atas kepala Cipto. Tanpa aba-aba, dia pun langsung masuk ke dalam rumah. Aldi yang melihat Cipto seperti itu heran. Lu kenapa toh? Kayak orang ketakutan gitu. Gue lagi teleponan di balai depan. Ada yang lempar gue pakai pasir. Terus pas gue lihat ke atas pohon, ternyata kuntilanak bang. Jawab Cipto dengan muka pucat. Makanya jangan sendirian toh. Batu sih. Singkat cerita, awalnya Aldi berencana memberitahu Pak Haji. Namun dia urungkan karena menurutnya hal tersebut tidak terlalu mengganggu yang lain. Satu kesalahan yang Aldi buat hari ini cukup fatal. Bahkan sangat fatal. Dia mengizinkan Sari untuk keluar dari rumah untuk pergi ke warung membeli telur. Memang awalnya Aldi tidak mengizinkan, namun Sari sendiri yang memaksa. Mungkin dia merasa tidak enak setelah minggu lalu selalu merepotkan teman-teman yang lain. Ternyata niat Sari hari ini salah besar. Kejadian tak terduga kembali terjadi. Sari pergi ke warung berdua dengan Radit. Tipikal Radit yang pendiam. Mungkin saja saat berjalan ke warung,
mengobrol sekedarnya, yang membuat Sari lebih banyak diamnya. Saat sampai di warung, Radit yang masuk ke dalam, sementara Sari menunggu di luar. Saat Radit selesai membeli telur, dia keluar, dan Sari sudah tidak ada di sana. Radit yang panik kemudian mencari Sari di sekitar, namun tidak menemui keberadaan Sari. Dia tanya ke warga sekitar yang sedang duduk di situ. Katanya mereka lihat Sari pergi ke sana, yaitu jalan ke arah rumah pertama. Iya, rumah peninggalan orang Jepang tersebut. Radit makin panik. Dia ingin menyusul Sari ke sana, namun di satu sisi dia pun tidak berani. Akhirnya dia putuskan untuk memanggil teman-temannya ke rumah Pak Haji. Dengan tergesa-gesa, Radit masuk ke dalam rumah. Teman-temannya sedang asik mengobrol dan ada yang sedang menonton TV juga. "Bang Aldi, Bang," panggil Radit. "Loh, Dit, kenapa teriak-teriak? Sari mana, Dit?" Jawab Dimas. "Bang Aldi mana, Dim? Cepetan." "Keluar dia, nggak tahu mau kemana sendirian," jawab Dimas. "Mampus, matilah gua." Radit pun makin panik di situ. "Kenapa sih, Dit?" tanya Cipto. Kali ini semua terfokus ke Radit yang terlihat ketakutan dan gelisah. Mereka bertanya-tanya kemana Sari. "Radit, Sari mana? Kok dia nggak sama lu?" tanya Pipit. "Pit, Sari." Nafas Radit terputus-putus. "Iya, kenapa Sari, Dit? Jangan bikin kita semua panik dah." "Sari hilang, Pit. Gua nggak tahu dia kemana. Pas gua keluar dari warung, Sari udah nggak ada," jawab Radit yang makin ketakutan. "Ya Allah, Radit, lu gimana sih? Kok bisa nggak lihat Sari pergi?" jawab Riana yang kesal. Sekarang semuanya berkumpul di halaman depan rumah. Dimas menelpon Aldi untuk segera pulang karena tidak ada yang berani keluar tanpa Aldi. Gua tanya-tanya ke orang-orang yang lagi duduk-duduk dekat situ. Katanya mereka lihat Sari ke arah rumah, ucap Radit. "Hah? Rumah mana, Dit?" "Sini. Jangan bilang di rumah yang pertama," jawab Pipit yang kesal. Radit hanya bisa terdiam. Dia tidak berani untuk menjawabnya. "Ya udah gini aja. Sekarang kita ke sana. Kemungkinan besar Sari kesurupan lagi," ucap Dimas. "Terus yang cewek-cewek gimana nih?" tanya Cipto. "Kalian cewek-cewek di sini aja ya, biar kalian aman," pinta Dimas. Awalnya anak-anak yang cewek tidak setuju. Namun, setelah Dimas marah, mereka pun menerimanya. "Kita ke tempat Pak Haji dulu toh. Yusak teleponin terus Bang Aldi ya," ucap Dimas. Sayangnya malam itu Pak Haji belum pulang. Beliau memang sering mengisi pengajian di daerah-daerah atau desa lain, maka jarang ada di rumahnya. Tanpa Pak Haji, mereka jalan menuju rumah pertama. Aldi yang sudah bisa ditelepon pun mengusulkan untuk bertemu di sana. Kebetulan Aldi sedang bersama dengan Pak Sobari yang ikut rapat di balai warga setempat. Setelah sampai di depan rumah pertama, Dimas dan yang lain tidak bisa masuk ke dalam karena kunci rumah tersebut dipegang oleh Aldi. Tak lama, Aldi dan Pak Sobari sampai, namun ada aja kendalanya. "Ayo Bang, masuk," pinta Dimas. "Kuncinya mana?" "Nggak dibawa," jawab Aldi. "Loh, kan abang yang pegang, kirain dibawa," balas Cipto. "Ya nggak mungkin lah gua bawa-bawa, gua juga lupa ngasih taunya lagi." Akhirnya Yusak dan Cipto kembali ke rumah Pak Haji untuk mengambil kunci. Sungguh malam ini sangatlah berat. Sembari menunggu Cipto dan Yusak mengambil kunci, Dimas, Aldi, dan Pak Subari memutari rumah tersebut. Mereka bertanya-tanya, apa mungkin Sari bisa masuk ke dalam karena semua pintu terkunci? Namun Aldi pun masih ragu dengan hal ini. "Coba dicek-cek jendela juga ya, takutnya ada yang belum terkunci," minta Pak Subari. "Baik Pak, kalian yakin nak Sari kesini?" "Saya tanya ke warga yang dekat dengan warung, katanya Sari berjalan ke arah sini Pak," jawab Radit. Bisa saja memang Sari ke sini, namun semua pintu dan jendela tertutup rapat. Lalu kemana lagi ya kira-kira? Jawab Pak Sobari. Aldi, Dimas, dan Radit pun tidak bisa menjawab, karena mereka pun tidak tahu kemana Sari. "Bang," tiba-tiba Dimas memanggil. "Kenapa, Dim?" "Itu." Tangan Dimas menunjuk ke arah jendela lantai 2. "Apaan, Dim? Nggak ada apa-apa." "Gue lihat bayangan lewat, Bang," ucap Dimas. Aldi tidak menjawab karena ternyata dia pun merasakan hal itu juga. Aldi pada saat memeriksa dari jendela dapur dan melihat ke dalam, dia melihat sekelebat bayangan putih mengenakan baju zaman dahulu. Namun dia diam saja, tidak ingin membuat yang lain takut. Ternyata memang bukan dia saja. Astagfirullah. Tiba-tiba Pak Sobari mengagetkan semuanya. "Kenapa Pak?" tanya Aldi.
Barusan ada tangan yang di pundak saya. Terus saya pegang kan, kirain ranting atau apa. Tapi pas kepegang, itu saya ngerasain kuku dan kulitnya kasar banget. Jawab Pak Sobari. Ya ampun, hawa semakin panas. Padahal mereka di luar, namun hawanya seperti tidak ada angin sama sekali. Tidak lama Yusak dan Cipto datang. Aldi langsung mengambil kuncinya dan membuka pintu rumah dengan pelan. Aldi menyalakan lampu di lantai bawah, dan yang lain mencari Sari di sekitar lantai bawah, namun tidak menemukan Sari. Coba lantai 2, ucap Pak Sobari. Aldi memimpin di depan, dengan satu senter mencari tombol lampu. Setelah menyala, Aldi langsung tertuju ke kamar Sari yang sedikit terbuka. Entah kenapa Aldi feelingnya mengatakan Sari ada di dalam sana. Saat mendekat ke pintu kamarnya, Aldi samar-samar mendengar suara cewek. Suara itu seperti Sari. Aldi mempercepat langkahnya. Dia yakin kalau itu Sari di dalam kamarnya. Aldi mendorong pintu dengan keras. Iya, itu Sari, dan Sari ada di sana. Ya ampun Sari. Aldi mendekati Sari yang menyelingkup di atas kasurnya. Namun Sari seperti dalam keadaan tidak sadarkan diri. Dia kembali mengalami kesurupan. Matanya kembali memutih dan mengeluarkan kata yang Aldi tidak mengerti. Tiris, Tiris, ucap Sari pelan sembari menggigil. Aldi langsung menggendong Sari dan membawanya ke lantai bawah di ruang TV. Pak Sobari, gimana dengan Pak Haji? Apakah beliau masih di desa sebelah, Pak? Tanya Aldi. Sebentar ya nak, saya sedang coba telepon beliau, jawab Pak Sobari. Radit terlihat gemetar. Dia merasa bersalah karena tidak memperhatikan Sari. Tiba-tiba, Sari mengamuk. Teriak-teriak sangat keras. Pergi kalian semua. Aku mau anak ini, ucap makhluk di dalam tubuh Sari. Kalian tidak punya hak untuk mengambil tubuh orang lain, jawab Pak Sobari. Kalian tahu apa? Kalian mau mati, balas sosok itu. Mati hanya milik yang di atas. Kamu tidak bisa melawannya, jawab Pak Sobari. Jangan meremehkan mangsa kami manusia hina. Tunggu saja. Sepertinya makhluk ini memang mempunyai dendam dengan manusia. Kamu yang di dalam, kenapa kalian mengganggu? Apa salah anak ini sama kalian? Tanya Pak Sobari. Sosok itu tidak menjawab, menambah penasaran semuanya. Kalian tidak ngelakuin hal yang aneh-aneh kan? Tanya Pak Sobari ke anak-anak yang lain. Enggak Pak, jawab kami berbarengan. Walaupun mereka jawab seperti itu, tapi kita tidak tahu apa yang mereka lakukan di belakang. Temanmu, ini karena temanmu yang sudah mengusik kami di sini. Akhirnya makhluk itu menjawab dengan mata melotot dan putih. Mereka yang ada di situ heran. Siapa yang dimaksud oleh sosok ini? Aldi harus cari jawabannya. Kasihan Sari yang menjadi tumbal akibat salah seorang di tim ini. Aldi takut Sari tidak dapat diselamatkan. Tolong, siapapun itu tolong mengaku, ucap Aldi. Dimas, Cipto, dan Radit hanya bisa diam. Mereka tidak bisa menjawab pertanyaan Aldi. Gak ada yang mau mengaku. Aldi kembali bertanya. Ambil barang itu atau anak ini sebagai penggantinya, ucap sosok ini memotong pembicaraan Aldi. Clue bertambah, namun bukan berarti jadi mudah, tetapi menjadi sulit karena Aldi pun tidak paham apa yang dimaksud sosok itu dengan barang tersebut. Belum selesai dengan urusan Sari, HP Aldi tiba-tiba berbunyi. Halo, kenapa Pit? Bang, tolong kita, Lela kesurupan. Hah? Serius Pit? Jawab Aldi yang kaget. Iya bang, cepetan kesini bang, balas Pipit yang panik. Pak, di rumah sana teman saya satu lagi kesurupan, ucap Aldi kepada Pak Sobari. Hah? Astaga, kok bisa jadi begini? Pak Sobari tampak tak percaya. Akhirnya Aldi bagi jadi dua. Pak Sobari, Dimas, dan Yusak menunggu di sini. Sementara Aldi dan Radit menyusul ke rumah Pak Haji. Jadi itu dia teman-teman, pengalaman yang dialami oleh adiknya Kak Rian Fajri dan teman-teman KKN-nya. Tapi belum selesai sampai di sini teman-teman. Jadi, pastikan kalian tetap pantengin terus ARC Horror Story untuk kelanjutan ceritanya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir ke channel ARC Horror Story. Jika kalian suka dengan ceritanya, silahkan like, share, dan komentar ya. Jangan lupa juga subscribe dan tekan tombol loncengnya sebagai bentuk dukungan kalian dan agar kalian gak ketinggalan cerita-cerita horor selanjutnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.